Pernah nggak sih kita berhenti sejenak dan beneran nanya, gimana kabar mereka sekarang? Soalnya, di balik senyum mereka, di balik layar handphone, ada krisis yang diam-diam lagi ngegerogotin kesehatan mental remaja-remaja kita di seluruh Indonesia. Nah sekarang, kita bakal bongkar datanya dan lihat fakta yang seringkali nggak kelihatan. Kenapa sih kita harus sebut ini sebagai darurat tersembunyi? Ya, karena gejalanya itu nggak kayak luka fisik yang kelihatan jelas. Ini tuh pertarungan yang terjadinya di dalam pikiran. Sebuah perang sunyi yang dialami jutaan anak muda. Angkanya gede banget, sampai bikin ngeri. Dampaknya juga nyata, tapi sering banget kita abain di tengah kesibukan sehari-hari. Ini dia pertanyaan intinya yang mesti kita jawab bareng-bareng. Dan ini bukan sekedar pertanyaan buat bahan diskusi, tapi ini menyangkut nasib generasi kita ke depan. Kenapa ya di zaman yang katanya serba nyambung, serba gampang ini, justru makin banyak remaja yang ngerasa hampa, cemas, dan kayak kehilangan harapan? Apa sih pemicu sebenarnya di balik semua ini? Jawabannya, yang paling bikin kaget dimulai dari angka ini. 1 dari 3. Coba deh kita bayangin sejenak. Ini bukan cuma statistik loh. Ini artinya kalau kalian lihat ada 3 remaja lagi jalan bareng, kemungkinan besar salah satu dari mereka itu lagi diam-diam mikul beban yang berat banget, berjuang sendirian ngelawan masalah kesehatan mental. Angka tadi itu bukan asumsi ya. Ini beneran hasil dari survei skala nasional yang sangat kredibel. Namanya Indonesia National Adolescent Mental Health Survey atau INAMS. Survei ini spesifik banget ngeliat anak-anak usia 10-17 tahun ya. Ini kan fase transisi yang paling krusial ya, di mana mereka lagi nyari jati diri, dan tekanan dari mana-mana tuh gede banget. Fakta bahwa sepertiga dari mereka udah berjuang sama isu ini, itu udah jadi alarm yang kenceng banget buat kita semua. Dan alarm ini bunyinya bukan cuma dari data survei, tapi juga dari mereka yang ada di lapangan langsung, para psikolog klinis. Mereka lah yang jadi saksi hidup gimana permintaan bantuan ini membludak. Prediksinya bahkan lebih bikin khawatir. Kunjungan ke psikolog diperkirakan bakal melonjak sampai 30%. Cuma dalam tahun ini aja. Ini tuh udah kayak sinyal SOS. Permintaan bantuan jauh lebih banyak dari kapasitas yang ada, nunjukin betapa banyak remaja dan keluarga yang udah putus asa nyari pertolongan. Oke, kita udah lihat kan segede apa skala masalahnya. Sekarang, yuk kita coba bedah lebih dalam lagi. Ibarat detektif, kita perlu cari tahu akar permasalahannya. Apa aja sih faktor-faktor rumit yang saling terkait dan akhirnya nyiptain badai di kehidupan para remaja ini? Akarnya ternyata banyak banget. Pertama, ada perasaan mendasar kalau dunia ini tuh udah nggak aman lagi. Remaja sekarang kan dibombardir sama berita soal krisis iklim, ekonomi yang nggak stabil, macam-macam deh yang bikin masa depan tuh kelihatan suram. Nah, di level personal, ada ancaman nyata kayak bullying atau perundungan, baik di sekolah maupun online, yang bikin mereka cemas terus-terusan. Ini diperparah sama kebiasaan yang adiktif, begadang sambil scrolling media sosial non-stop. Ini bukan cuma buang-buang waktu, tapi secara biologis ngerusak kualitas tidur, padahal tidur itu salah satu pondasi paling penting buat kesehatan mental. Nah, ini mungkin bagian yang paling ironis di zaman modern ini. Kita hidup di era paling terkoneksi sepanjang sejarah, tapi anehnya justru makin banyak yang merasa kesepian. Remaja bisa aja punya ribuan teman di Instagram atau TikTok, tapi mereka kesulitan banget nyari satu orang aja buat jadi tempat cerita yang beneran tulus, yang mau dengerin tanpa ngejudge, yang nawarin sandaran di dunia nyata. Visual ini tuh kayak ngerangkum semuanya dengan pas banget. Seorang remaja, sendirian di kamarnya, wajahnya cuma diterangin sama cahaya biru dari layar HP. Secara teknis, dia emang nyambung sama jutaan orang di seluruh dunia, tapi secara emosional, dia terisolasi. Dinding kamarnya jadi saksi bisu betapa koneksi digital seringkali nggak bisa gantiin hangatnya interaksi manusia yang sesungguhnya. Krisis ini tuh bukan cuma angka di atas kertas atau grafik yang naik. Dampaknya itu nyerap ke kehidupan mereka sehari-hari, ninggalin jejak yang nyata dan seringkali ngerusak. Mulai dari prestasi di sekolah sampai cara mereka bergaul sama orang lain, semuanya kena imbas. Coba kita lihat beberapa akibatnya yang paling serius. Salah satu dampak pertama yang paling gampang diukur itu di sekolah. Data dari Kemendikbud nunjukin kalau angka absensi atau bolos sekolah itu naik 18%. Penting buat kita ingat, ini seringnya bukan karena mereka malas, tapi ini cerminan dari tingkat stres dan cemas yang udah begitu parah sampai hal simpel kayak bangun pagi dan berangkat sekolah aja rasanya seberat mendaki gunung. Bersamaan dengan itu, muncul fenomena perilaku yang disebut social withdrawal atau gampangnya menarik diri dari pergaulan. Para remaja ini mulai ngerasa lebih aman dan nyaman hidup di dunia maya, di mana mereka bisa ngatur citra diri mereka sesuka hati. Akibatnya di dunia nyata,
fatal. Kemampuan dasar buat ngobrol langsung, ngebaca ekspresi orang, dan ngerasain empati ke orang lain itu pelan-pelan terkikis. Akhirnya, bisa nyiptain generasi yang canggung secara sosial. Dan sekarang kita sampai di dampak yang paling tragis dan paling sulit buat dibicarakan. Data dari Pusiknas Bareskrim Polri ngasih kita fakta yang nyesek banget. Tren bunuh diri di kalangan remaja itu bukannya stagnan apalagi turun. Grafiknya justru bergerak ke arah yang salah. Semakin naik. Ini adalah puncak dari rasa putus asa, tanda bahaya bahwa sistem pendukung di sekitar mereka udah gagal total. Biar kalian kebayang separah apa ini, coba kita lihat angkanya lebih dekat. Dari total 1.270 kasus bunuh diri yang tercatat sejak 2021, hampir 8%, atau tepatnya 7,66%, korbannya adalah anak-anak di bawah usia 17 tahun. Ini bukan persentase kecil loh. Ini artinya puluhan nyawa anak muda yang hilang, puluhan masa depan yang direnggut sebelum sempat mekar. Angka-angka ini mungkin kedengarannya dingin dan abstrak. Tapi di balik setiap angka statistik itu, ada wajah, ada nama, ada mimpi yang pupus, dan ada keluarga yang hancur. Judul-judul berita ini jadi pengingat yang menyakitkan bahwa ini bukan lagi sekedar data. Ini adalah tragedi nyata yang terjadi di sekitar kita, mungkin aja di kota yang sama dengan kita. Setelah ngelihat semua fakta yang bikin resah ini, wajar kalau kita ngerasa marah, sedih, atau bahkan ngerasa nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi pertanyaan paling penting selanjutnya adalah, terus gimana? Apa yang bisa kita lakuin? Yang jelas, ini bukan cuma tugas pemerintah, sekolah, atau para ahli doang. Ini adalah panggilan, sebuah tanggung jawab kita semua sebagai masyarakat. Kita kan sering bangga ya dengan label Indonesia sebagai negara yang ramah, yang warganya murah senyum dan bahagia. Tapi ada bahaya di balik label itu. Jangan sampai citra tersebut malah bikin kita tutup mata dan telinga dari tangisan sunyi begitu banyak remaja yang sebenarnya lagi teriak minta tolong. Kebahagiaan kita bersama nggak akan ada artinya kalau kita cuek sama penderitaan orang lain di antara kita. Langkah buat mulai itu sebenarnya nggak seribet yang kita bayangin kok. Langkah pertama itu yang paling dasar. Mulai peduli dari lingkungan terdekat kita. Adik, kakak, ponakan, anak tetangga, atau teman sekelas. Coba deh tanyain kabar mereka dengan tulus. Bukan cuma basa-basi apa kabar, tapi tanya, kamu beneran baik-baik aja ya? Kasih mereka ruang aman buat cerita tanpa takut dihakimi. Nah, langkah kedua, dan ini penting banget, adalah menormalkan pencarian bantuan profesional. Yuk kita hancurin stigma kalau pergi ke psikolog itu artinya lemah. Justru sebaliknya, itu adalah tanda kekuatan dan keberanian buat sembuh, sama normalnya kayak kita ke dokter pas lagi flu. Jadi, saya mau nutup pembahasan ini bukan dengan kesimpulan, tapi dengan sebuah pertanyaan pribadi buat kalian semua. Coba deh berhenti sejenak dan pikirkan, siapa satu orang di lingkunganmu, di keluarga, di pertemanan, dimanapun, yang akhir-akhir ini kelihatan beda. Mungkin lebih diam, lebih murung, atau lebih narik diri. Siapa orang yang bisa kamu hubungi hari ini juga, bukan besok atau lusa, cuma buat ngirim pesan singkat dan nanya, "Hey, apa kabar? Aku di sini loh kalau kamu butuh teman cerita." Karena kadang, satu pertanyaan tulus itu bisa jadi titik balik, bahkan bisa menyelamatkan.